Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, aku mencoba menjawab pertanyaan yang sering banget muncul, yaitu apa sih bedanya antara margarin, mentega, dan butter, plus akan diuji coba ke pembuatan cookies. Kira-kira hasilnya bagusan pakai yang mana ya? Sekarang langsung aja kita bahas sama-sama. Sebelumnya aku mau kasih lihat ini dulu. Pasti udah gak asing lagi dong dengan yang satu ini. Yap, Blue Band. Apakah Blue Band itu margarin atau mentega? Nah, jangan salah ya, Blue Band ini adalah margarin, bukan mentega. Kenyataannya masih banyak yang salah sebut loh. Di sini aku udah ada beberapa contoh margarin dan mentega dari berbagai brand dan berbagai macam kemasan. Ada yang kaleng, ada yang kemasan plastik, dan ada juga yang kemasan repack. Meskipun sama-sama lemak semi padat, nyatanya margarin dan mentega itu berbeda. Margarin terbuat dari lemak nabati atau berasal dari tumbuhan. Tepatnya dari minyak tumbuh-tumbuhan yang diberi tambahan pengemulsi dan ada juga yang diberi tambahan aroma. Misalnya, margarin beraroma butter. Sedangkan mentega terbuat dari lemak hewani atau berasal dari hewan. Tepatnya dari lemak susu, yaitu kepala susu atau krim susu. Harganya jauh lebih mahal karena memang komposisinya juga udah mahal. Terus sekarang kita bahas butter. Butter itu apa sih? Apa bedanya dengan mentega? Sebenarnya nggak ada bedanya karena butter itu adalah bahasa Inggris dari mentega. Bahasa Inggrisnya mentega adalah butter. Mentega dengan butter itu sama aja. Tinggal pakai bahasa atau penyebutan senyamannya kalian aja. Kalau aku sendiri lebih nyaman nyebutnya butter. Sedangkan room butter berasal dari kata romboter dalam bahasa Belanda yang artinya butter atau mentega. Jadi sebenarnya room butter itu ya butter juga. Biasanya digunakan untuk menyebut butter kalengan. Butter kalengan ini emang biasanya juga harganya lebih mahal karena kualitasnya lebih baik untuk membuat kue. Aroma susunya juga kuat banget. Cuman jangan terkecoh ya, karena kadang di toko bahan kue tertentu atau di pasar kita nyarinya room butter tapi dikasihnya butter oil substitute atau BOS yang kemasan repack dan harganya jauh lebih murah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih jauh lagi ya mengenai BOS dan lemak-lemak lainnya dalam dunia perbakingan. Sekarang kita bahas mentega dan margarin dulu. Langsung aja kita mau bandingin penampakan dari margarin dan mentega dari segi warnanya. Margarin lebih kuning warnanya, teksturnya terlihat lebih padat, cenderung stabil bentuknya di suhu ruang karena emang titik lelehnya juga agak tinggi. Aromanya nggak berasa susu kecuali margarin dengan penambahan aroma butter yang ada sedikit aroma susunya. Rasa dari margarin ini udah asin ya teman-teman. Sedangkan butter warnanya lebih pucat, teksturnya terlihat lebih lembut. Di suhu ruang atau cenderung panas dia akan lebih mudah lembek karena emang titik lelehnya juga rendah. Aromanya berasa aroma susu. Ada yang asin atau salted dan ada juga yang tawar atau unsalted. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama membandingkan penggunaan margarin dan butter ini dalam pembuatan kue kering atau cookies. Gimana kalau adonannya full margarin, full butter, dan campuran antara butter dan margarin dengan perbandingan 1:1. Aku ambil resep kue mentega atau butter cookies yang simple aja ya. Tahap pembuatannya aku jabarkan secara singkat. Dicampurkan butter atau margarin dengan gula halus. Kemudian dikocok sampai tercampur rata. Gak perlu sampai ngembang ya, cukup rata aja. Dimasukkan kuning telur dan pasta vanila. Diaduk rata.
Kemudian tepung terigu dan susu bubuk diayak. Diaduk rata dengan spatula hingga membentuk adonan cookies. Hasil akhirnya seperti ini ya. Aku udah melakukan 3 tahapan yang sama. Yang beda cuma lemaknya aja. Di sini udah ada adonan cookies yang pertama ini full margarin, yang kedua full butter, dan yang ketiga butter mix margarin perbandingan 1:1. Adonan dipipihkan menggunakan rolling pin dan dicetak sesuai selera. Ini cuma sebagai contoh aja ya teman-teman. Disusun di loyang beralaskan kertas baking, dipanggang di suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit. Semua dipanggang di oven yang sama yaitu oven top dari Mito. Dioles kuning telur di permukaannya sebelum 5 menit terakhir panggangannya selesai. Begitulah proses pembuatannya. Semua hasilnya renyah, gak ada yang keras, tapi dengan penggunaan lemak yang berbeda bisa mempengaruhi tekstur dan juga aromanya. Dari penampakannya sih ini seperti tidak terlihat ada bedanya ya, cuma mungkin yang sebelah kiri yang full margarin itu aku agak kurang mengontrol panas apinya, jadi dia terlihat lebih gelap warnanya, tapi gak apa-apa, masih bisa kita bandingkan. Terus aku coba potong pakai pisau bergerigi. Perlu effort yang lebih untuk memotong yang full margarin, tapi bukan berarti keras ya. Renyah dan kokoh, sementara yang full butter sangat mudah sekali dipotong. Dan yang mix oke-oke aja. Dari aroma, yang margarin kurang beraroma, aroma margarin aja. Paling wangi jelas yang pakai butter. Rasanya udah mirip kayak butter cookies yang terkenal itu loh. Mix butter margarin ada sedikit aroma susu, tapi yang gak berasa banget aroma susunya. Dari segi tekstur, saat dipotong terlihat jelas rongga-rongga yang pakai full margarin itu teksturnya terlihat sangat jelas. Sementara full butter terlihat lebih padat, tekstur rongganya itu tidak begitu jelas terlihat. Dan yang mix, teksturnya jelas tapi tidak sejelas yang full margarin. Coba kita lihat dari remahannya. Full margarin terasa lebih kering dan crunchy, tidak begitu mudah dihancurkan. Full butter terasa lebih ringan dan halus, sangat mudah dihancurkan, terkesan sangat rapuh. Mix butter margarin terasa ngeprul tapi tidak serapuh full butter. Jadi itu terkesannya lembut tapi tetap kokoh gitu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Intinya semuanya bisa digunakan dan bisa saling menggantikan. Tergantung hasil akhir apa yang diinginkan. Dari segi tekstur, rasa, dan aromanya. Itu balik lagi ke selera dan kebutuhan masing-masing. Maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Aku harap ini bisa jadi referensi buat kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.